Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kembali dengan Pak Yosef, hari ini kita akan belajar tentang peran Roh Kudus bagi gereja. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menghayati Roh Kudus yang melahirkan, membimbing, dan menghidupkan gereja. Mulai dari pertama, yaitu lambang Roh Kudus. Banyak sekali lambang Roh Kudus, tetapi di sini kita akan membahas beberapa saja. Selebihnya nanti kalian akan lihat di buku paket kalian ya. Yang pertama adalah air. Air dipakai dalam pembaptisan dewasa maupun dalam pembaptisan bayi. Dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Sesudah menyerukan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali dalam pembaptisan. Daya guna itu adalah orang yang dibaptis dibebaskan atau dibersihkan dari segala dosa, dosa asal dan pribadi. Kemudian diangkat menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja, dan dicurai Roh Kudus. Lambang yang berikut adalah urapan. Urapan terjadi pada upacara pentahbisan, imamat, menerima sakramen imamat, kemudian sakramen krisma, dan juga pengurapan orang sakit. Ya, jadi ada 3 ya kalau kita ngomong tentang urapan. Urapan dengan minyak suci dalam inisiasi Kristen melambangkan Roh Kudus. Dalam inisiasi Kristen, khususnya dalam sakramen penguatan atau krisma, dengan urapan minyak suci seorang dikuatkan oleh Roh Kudus. Berikut setelah urapan adalah api, ya, api. Api yang menyala. Ya, kemudian ada lidah api, ya, itu lambang Roh Kudus. Api melambangkan daya transformasi Roh Kudus. Roh Kudus dalam lambang api itu mengubah para rasul, ya, kita ingat ya, Pentakosta. Dari penakut menjadi pemberani dan bersemangat untuk mulai menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Berikut merpati. Nah, ini merpati. Kita ingat merpati itu ada di cerita tentang Nabi Nuh dan juga cerita tentang bagaimana Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, pertanyaan untuk kita dalami bersama, didengar baik-baik ya, dan dicatat. Pertanyaan pertama, jelaskan makna lambang Roh Kudus berupa A. awan dan sinar, B. meterai, C. tangan. Jelaskan makna lambang Roh Kudus berupa A. awan dan sinar, B. meterai, C. tangan. Berikut kita akan masuk kepada pembelajaran yang berikut. Peristiwa kehadiran Roh Kudus. Ada peristiwa Pentakosta, ya. Peristiwa Pentakosta adalah suatu peristiwa di mana turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Tepat 50 hari setelah perayaan kebangkitan Tuhan kita yang mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, dan setelah 10 hari kenaikan Tuhan. Pentakosta pertama-tama adalah suatu pesta bagi bangsa Israel yang dirayakan 50 hari.
Berikut yang ketiga adalah Roh Kudus dalam tradisi gereja. Sini kita akan membahas tentang 7 karunia Roh Kudus. 7 karunia Roh Kudus itu karunia apa saja? Yang pertama, kebijaksanaan. Yang kedua, pengertian. Yang ketiga, karunia nasihat. Yang keempat, keperkasaan. Yang kelima, pengenalan. Yang keenam, takut akan Allah. Dan yang ketujuh adalah kesalehan. Dan semuanya ini kita bisa melihatnya, dasar kitab sucinya ada pada kitab Yesaya bab 11 ayat 2 sampai 3 ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya bagi kita untuk pendalaman adalah pertanyaan kedua. Jelaskan pada peristiwa mana sajakah Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Jelaskan pada peristiwa mana sajakah Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Ya, dicatat baik-baik ya. Berikut kita akan lanjut kepada yang terakhir adalah peran Roh Kudus. Apa saja peran Roh Kudus? 1. Sebagai daya kekuatan ilahi. Bahwa Roh Kudus berperan untuk menggerakkan, mendorong, dan menguatkan umat beriman. Jadi kita sebagai umat beriman ini ada daya kekuatan ilahi ya, sebagai umat beriman. Dan daya kekuatan ilahi itu merupakan peran dari Roh Kudus. Roh Kudus itu menggerakkan, mendorong, dan menguatkan kita. Berikut yang kedua. Peran Roh Kudus adalah menjiwai gereja, bahwa gereja yang dijiwai oleh Roh Kudus adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya. Jadi aspek dari setiap gereja, dari gereja itu dijiwai oleh Roh Kudus. Ya. Baik gereja itu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang ketiga, peran dari Roh Kudus adalah mewujudkan komunitas beriman. Bahwa gereja merupakan komunitas umat beriman yang dibangun sebagai kesatuan dalam kemajemukan. Ya. Di dalamnya gereja ditawari rahmat pengampunan. Rahmat pengampunan. Jadi Roh Kudus ini berperan untuk membuat diri kita menerima rahmat pengampunan. Pengampunan demi keselamatan kita. Berikut yang keempat, peran Roh Kudus menjadikan gereja Katolik dan apostolik. Ya, jadi gereja Katolik dan apostolik, kalau Katolik itu artinya umum, ya. Kalau apostolik itu bersumber pada ajaran dari para rasul, ya. Otomatis gereja itu tidak terlepas dari yang namanya Roh Kudus. Bahwa setelah kita menjadi umat gereja, ya, kita ditawarkan, ya, atau kita mewartakan iman dan mewujudkannya dalam karya keselamatan. Kita diajak untuk mewartakan iman dan mewujudkan dalam karya keselamatan. Peran dari Roh Kudus yang keempat. Yang terakhir, peran Roh Kudus adalah sebagai jiwa gereja yang hidup, ya. Bahwa gereja yang hidup akan terus melaksanakan karya dalam kehidupan dan perkembangan gereja hingga di zaman sekarang, ya. Jadi sampai zaman sekarang ini gereja itu tetap hidup. Kenapa? Karena dijiwai oleh Roh Kudus,
ya, berbagai macam masalah, ya, tantangan yang dihadapi gereja zaman sekarang. Mengapa gereja bertumbuh terus, ya, semakin kuat? Kenapa? Karena gereja itu dijiwai oleh Roh Kudus. Berikut pertanyaan yang terakhir bagi kalian adalah yang ketiga, jelaskan apa peran Roh Kudus dalam kehidupan rohanimu. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa peran Roh Kudus dalam kehidupan rohanimu. Dan yang keempat, buatlah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Pertanyaan keempat, buatlah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih dan Tuhan memberkati.